Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi di sini masih bersama kami di channel Ngopor, channel cerita seputar horor. Masih bersama narasumber kita nih. Narasumber lagi, narator kita. Nggak apa-apa, narasumber juga nggak apa-apa. Mas Ayung. Ya, baiklah. Silakan Mas Ayung. Oh, udah mulai ya. Baiklah, terima kasih Bung Ogan pembukanya. Sebelum ke cerita, aku tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngopor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kita berdua di Ngopor, ngobrolin yang horor-horor. Seperti biasa. Oh ya, sebelumnya kita cerita ya, saya mau cerita. Terima kasih dulu aku ucapin buat teman-teman, saya ucapkan buat teman-teman untuk yang selalu masih selalu setia untuk mantengin Ngopor, yang masih nge-like, kasih komentar, dan juga ada yang memberikan super thank juga. Kami sangat menghargainya. Semoga itu sangat bermanfaat tentunya buat kami ya. Iya. Baik. Ini ngomong apa? Aku hari ini rada terbata-bata loh, Bung Ogan. Nggak tahu ini. Kenapa nih Mas Ayung nih? Iya. Memang iklimnya ini lagi Pancaroba terus. Iya. Jadi agak membindeng sedikit ini loh. banyak nih, pilek, batuk, sakit mata. Iya. Oh seperti itu ya. Ada sakit Iya, mata di juga jalan ya. ini kan debu-debu Betul. terbangan. Semoga kita terhindar dari itu semua, tetap sehat dan masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasa ya. Lancar ya Bang ya. Amin. Baik, ini kita masuk ke cerita, tapi sebelum ke cerita, aku pengen ngobrol sedikit sama Bang Ogan. Iya. Kalau kita bicara seputar horor begitu ya, horor kan banyak ragam, banyak rupanya. Kalau kita pernah dengar ini nggak, apa namanya, tumbal proyek, seperti misalnya aku nggak pernah nyaksain sendiri, cuman dari zamannya kecil itu pernah ada momok di sini. Entah itu asli atau betul, asli atau enggak gitu ya. Ada ini yang serem banget masa lalu itu ya, yang bikin momok itu ada bedogan, yang sebutan itu ya di area kita. Terus ada juga yang buat ganjel jembatan lah semacam kayak gitu. Ya tumbal proyek lah seperti itu. Itu kalau aku ini sih untuk sekarang ya pemahamannya kan dulu memang kalau waktu kecil kan orang tua atau simbahku dulu sering ngomongin, kan kamu jangan main jauh-jauh, nanti ada bedogan, nanti kamu diculik, dimasukin ke ke karung, terus kepalanya buat ganjel jembatan gitu. Terus sekarang kurun waktu sampai sekarang ini kan cuman punya kesimpulan gini, kalau orang tua kan nggak mau kan ya, anak-anak kecil kamu jangan main di sawah. Kalau duluan masih alami Mas Ayu. Betul. Banyak ular, banyak apa di situ. Mungkin seperti itu. Nakutin aja ya. Tapi nggak tahu sih kalau sekarang. Iya bisa jadi seperti itu. Ini ada cerita yang kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Ini cerita dari Mas Wanto. Mas Wanto itu tinggal sama sepupunya. Jadi dia itu gini ya, ceritanya gimana ya enaknya. Jadi si Mas Wanto itu, bukan kebalik. Jadi dia sama ibunya, sama keluarganya kan ya tinggal bareng. Kebetulan Mas Wanto itu masih sendiri di usia yang kalau menurut orang-orang umum itu udah bujang lapuk, udah ya kelewat lah untuk mau nikah. Usia di atas. Ya di atas 35 begitu ya, mau 40 tapi belum nikah, sering jadi omongan keluarga begitu. Cuman kan Wanto selalu membela diri. Ya nyatanya saya bukannya nggak berusaha, tapi memang belum dapat jodoh. Suatu ketika ada saudara jauh sih. Bilang sebenarnya saudara dekat, tapi jauhnya karena memang saudaranya emaknya dia kan tinggalnya di lain kota. Di lain kota. Terus karena ada kerjaan yang di daerahnya Mas Wanto, ya masih seputar sini Bang, harus nyari kontrakan, nyari tempat, ngikutin tempat dia kerja. Nah, dia itu sebagai seorang operator alat berat itu entah dari waktu itu pekerjaan tol, tapi aku nggak mau nunjuk tol yang mana karena ini perkara sensitif ya. Itu berarti kalau
tol yang era-era sekarang berarti. Iya, kalau tol sekarang, kalau dulu masih jalan itu Bang. Itu apa namanya? Jalan tol udah itu cuma di daerah sana. Iya. Itu entah itu langsung dari pekerjaan yang gede atau ngusup-ngusupnya aku nggak tahu. Yang pasti dari cerita itu dari Mas Wanto itu akhirnya karena saudara, ya masih saudara dekat sebenarnya, tinggal ketemunya kan sepupu. Nah, pindahlah satu keluarga itu ke rumahnya Mas Wanto. Karena rumah dulu kan rumahnya gede ya foto-foto yang tebel-tebel itu, terus ruangannya juga banyak. Kalau misalnya kamar yang lain udah pada nikah ya ditempatin buat saudaranya, itulah sekeluarga. Jadi sepupunya itu ya seumuran sama Mas Wanto, usia sekitar 37-an tahun dengan 3 orang anak. 3 orang anak dan kecil-kecil. Paling yang gede itu paling kelas 1 SMP. Karena memang ngikutin dari wetan begitu, akhirnya udah pindah semua sekolahnya ke sini. Karena nanti niatnya di sini bakalan lama begitu pengerjaan itu, dan ada proyek lain yang memang di daerah situlah ada rencana seperti itu. Kalau biar ini kan tinggal di situ biar transportasinya lebih dekat. Iya betul. Terus lagi wong keluarga gitu, kenapa enggak? Itu sebut saja namanya Salim, Mas. Saudara saya itu namanya Salim. Dulu pernah kecil saya ketemu lagi Simba masih hidup. Yo, sepantaran saya, benar-benar sepantaran saya pas sudah kesinian, udah tua, sama-sama tua ya kadang-kadang diingat-ingat masa lalu ada lupa ada ingat. Tapi akhirnya kami bisa tinggal bersama, berbagi kamar lah. Dimana aku kan ngalai, wong dia punya keluarga, punya anak, punya istri, yang aturan kamar satu buat mereka sesek. Saya ngalai yang di belakang, di dekatnya dapur. Yang lain buat adik-adik saya. Mereka juga udah pada menikah. Ada rencana buat bikin rumah, tapi kan baru rencana. Wis saya ngalai, wong saya masih pemuda di belakang. Nah, satu ketika begini, ada peristiwa yang bikin ya duka lah buat keluarga kami. Jadi si Salim itu memang akhirnya meninggal. Dia meninggal dunia begitu setelah mengalami berbagai hal yang saya sampai sekarang itu nggak bisa ada titik temu ini apa sih sebenarnya, tentang apa, kenapa begitu loh. Tapi sebelum dia itu sudah kerja di tadi ya, ada jadi semenjak tol pertama banget mau dibuka gitu loh, jadi ada pembersihan lahan macam kayak gitu. Cuman saya itu bukan orang pintar, bukan orang bersih lah, tapi saya memang memperhatikan saudara saya belakangan hari itu kayak aneh. Jadi dari mukanya, prainnya itu, mukanya itu lebih mencorong, lebih bersih. Apa pucet aku nggak tahu. Itu setelah apa itu Mas? Sebelum kejadian. Ya dia berangkat biasa lah bawa alat berat katanya. Memang saya nggak bakalan ke sana, itu kan tertutup proyek seperti itu kan ya. Saya mau ikut gitu aja nggak boleh katanya, harus macam-macam lah pokoknya. Akhirnya saya ngeliat saudara saya itu satu jadi pendiam, yang tadinya orangnya super ramai begitu, satu jadi pendiam, satunya mukanya itu sering kelihatan pucat begitu. Terus saya itu satu rumah ngapain sih ya, kalau kadang saya mimpiin gadis kayak mimpiin janda atau apa, mimpinya si tadi Salim, terus ketemunya Salim di sana. Terus lagi-lagi ngomong, Tok, aku Tok, matur nuwun Tok, udah dibantu kamu Tok, kamu masih ngebolehin, kamu ini kan anak tertua, kamu gantinya bapakmu, tapi kamu baik banget, makasih ya Tok, matur nuwun Tok, titip ya Tok, titip, kayak gitu terus mimpinya. Nah terjaga bisanya aku ngimpi Salim, titip terus titip terus makasih. Tapi kalau aku ketemu ya biasa aja, dia diem, malah lebih diem dari hari-hari sebelumnya. Nah akhirnya peristiwa yang tadi ya, yang bikin duka di keluarga kami memang benar-benar terjadi, di mana waktu itu ada serombongan orang lah, tapi dibawa pakai mobil. Aku nggak mau nyebut itu rombongan, pasti yang dari pihak pekerjaan itulah. Pulang si Salim itu dalam keadaan tergolek lemas, tapi dia itu kalau dari penglihatan saya sih bukan sakit yang dohir Mas. Kalau sakit dohir sih kadang pingsan, kelelahan atau apa. Dia itu posisinya pulang emang dipanggul-panggul begini ya, digotong-gotong sama mereka teman-temannya atau atasannya nggak tahu. Terus ada apa Mas, saya kan orangnya rame, apalagi ada begitu, tetangga jatuh aja udah rame duluan. Dia pengennya bawa ke puskesmas atau apa, itu
ponakan sendiri datang, wah istrinya nangis, anak yang kecil nangis, papa, kenapa kayak gitu, masanya udah orang ini diapain ngomong kayak gitu, tahu-tahu kan langsung akhirnya dibawa masuk, bu jenengan tepang niki mbawon jenengan tepang niku mboten tiang-tiang kang sing anu lho paham dunia kados niku. Dunia napa? Pas dilihat emang mencilak matanya. Jadi dia itu orang-orang kayak gitu posisinya kayak orang kesurupan. Tapi emang kayak nggak ada daya, cuman golek-golek mukanya doang begini. Karena kan saya waktu itu lagi nggak kerja, jadi aku harus berkeputusan apa ya? Harus pokoknya ambil motor saya keluar, itu tahu saudara saya itu dibawa di kamar mana apa di ruang tengah. Saya tuh asal metu nanya-nanya ke orang asal keluar, yang orang pintar mana yang paham seperti itu. Akhirnya diarahkan ke Pak Ustadz dekat-dekat rumah sendiri kan. Saya bawa ke situ, cuma udah tenang. Ternyata aneh loh. Anehnya tadi mulak-malik dan gak ada daya sama sekali. Saya pulang, ngomong nyarinya lama, nanya-nanya terus udahnya jadi tahu-tahu udahnya di sawah, dan sawahnya dekat rumah saya juga. Kayak balik lagi begitu, ya ada setengah jaman. Nah di rumah udah sepi, dan saudara saya itu si Salim udah lagi ngeteh ambil ngudut begitu biasa aja. Primen sih tadi dicariin, saya jadi malu. Wis waras dari kata ustadznya udah waras. Tapi dia hati-hati ya, tok katanya begitu. Ustadz ngomong, hati-hati tok, dijagain saudaramu begitu. Tuh, tolongin tuh tadi kenapa ya? Wis ceritanya nanti ibumu juga cerita, Ustadz kan paham. Akhirnya kan saya mau nyamperin si Salim, penasaran, tapi saya udah capek sendiri. Ini ngerjain tok gitu kan. Pas saya ke belakang, saya kamarnya kan di dapur. Tahu-tahu ibu nyamperin, sambil nanyain saya udah makan atau enggak. Nah, tok mangan tok. Wis awan mangan, udah siang makan. Ya ibu nggak bisa sayur asem, itu buat sayur asem. Nah kayaknya sungkan bu, kayaknya udah makan nanti kamu sakit. Kayak mau uang, oh iya, lupa nanyain orang-orang yang tadi pada ya balik, cuman nganterin doang. Tapi sempat ada yang cerita, katanya dari kemarin Wanto itu sebelum Beko itu, kok Beko ya yang gini ya. Iya, Beko. Itu ada warga itu ada yang ngingetin kalau misalnya jangan ditabas, jangan lurus motong ke sana. Di sana itu ada tempuran kali lah, pertemuan kali gede. Itu di samping-sampingnya itu makam-makam dan dari zaman kuna-kuna banget. Itu jangan dihajar di situ katanya. Cuman kan si Salim alih-alih, ya ini saya kerjanya begini. Saya nggak tanggung jawab, pokoknya ini saya disuruhnya begini ya begini. Ya warga iya mas, soalnya banyak kejadian-kejadian yang dari dulu itu di sini itu emang kerang teleng begitu kan. Akhirnya dicobalah sama si Salim. Salim itu memang pernah ngomong saya sama si Wanto, kayak mas, pernahnya manggilnya mas. Itu kayaknya rada teleng pekerjaan yang sekarang saya itu, tempatnya serem katanya. Alah serem-serem apa, sama Wanto malah kayak gitu. Nah dari sebelum dia itu kesurupan bahasanya lah dibawa pulang itu, emang berapa kali lagi nggarukin tanah itu ya, ngata-ngatain berapa kali bekonya macet, memang nggak jalan sama sekali lah. Nah hari itu dia itu benar-benar paling fatal. Jadi beko itu jalan sendiri, kayak ini loh, kayak mainin, tapi anehnya begitu kayak nggak ada yang gerakin tuas-tuasnya gitu bang. Dia posisinya udah begini-begini di dalam. Dia kan aneh dari orang-orang yang dekat-dekat sekeliling dia kan, kok ini ayunan lengannya tuh nggak karuan kayak gitu, nggak karuan. Orangnya lagi kenapa gitu, pas ditengokin ternyata pas ngeliat, untungnya kan bisa masuk. Gimana caranya untuk bisa dihentikan alat ini? Dan dia nggak jalan, cuman lengannya tokseng begini kan. Akhirnya diturunin. Nah dibawa ke rumah ini. Oh ceritanya kayak gitu mak. Nah tapi tadi setelah orang-orang itu balik, nah saya malah dipecingi nih, suruh buat terawatin si Salim, dikasih 500.000. Jadi duitnya masih, tapi kasih aja istrinya lah, orang kayak gitu. Kata istrinya dipegang mak aja, ya saya terpegang. Tapi si Salim kayaknya waras, malah sempat Salim itu akhirnya saya tanyain, Lim, kamu sebenarnya kenapa sih Lim? Ada masalah apa? Ada puyeng-puyeng apa? Katanya, mak ngapunten, jenengan percaya apa enggak? Saya memang sering dielingi, sering
ngomong sama warga pas berangkat atau pulangnya, hati-hati di situ, hati-hati di situ. Cuman wong saya harus kerjanya begitu ya tak lakuin. Wis poyan, udah izin sudah katanya begitu. Itu poyan sama siapa? Izin sama siapa? Ya yang punya wilayah nggak tahu mbah-mbah ini pokoknya segitulah. Pokoknya saya mau niatnya kerja begitu kan. Nah tapi ketika saya itu siang, beko itu sering macet sendiri. Terus saya mbok keles di jam kedua lah, jam pertama sering-sering macet lah, jam berikutnya itu mau jam-jam beduk gitu ya. Saya itu tahu mbok ada lagi ngendarain begini, mbok ada yang los begitu, kayak ada yang nyabut. Perasanya kayak ada yang nyabut les. Saya itu kerasa bener-bener los-losan cop-copan lah gitu les. Tapi di sana-sananya saya masih ngendarain beko juga. Aneh, saya tuh nggak bisa ngejelasin si Primen itu sih gimana? Yang nggak tahu, orang saya aja lagi cerita bingung. Nah di sana saya masih ngendarin beko, tempatnya itu beda sama yang saya lagi beko waktu itu. Ya memang udah ada di Trabas tapi belum digaruk-garuk bang. Itu perengasannya di sana-sananya itu saya harus gali semacam ini, lemah harus ditumpuk-tumpuk, ada kayak parit yang cawuk begini. Saya itu dapat, nggak tahu ya beneran orang situ yang ngomong kalau di situ itu memang makam. Tapi yang saya lihat itu makam kan yang bukan pinggir kali yang banyak. Di situ cuma tanah lapang lah, pinggiran kali. Saya garuk begini, memang dapat lagi tulang. Saya dapat lagi tulang. Terus teman-teman yang lain yang ngaman-ngamanin. Kayak ngimpi apa enggak? Yang nggak tahu waktu saya les begitu. Saya pesan di sananya yang kayak gitu. Terus bos saya nggak apa-apa gitu. Mando saya nggak apa-apa. Nah itu terakhir ada yang nyangkut begitu. Tanah biasa nyangkut itu susah banget. Ketok-ketok susah banget. Terus saya paksain. Terus saya keruk. Itu apa kia penyebabnya? Emang kenapa? Saya itu ngangkat itu masih utuh. Ada mayit sama ulesnya sama kain kafannya. Kafannya masih utuh dan nggak kotor lah seperti itu. Nggak kotor. Itu nggak kotor dan saya itu langsung derdek banget di sana. Kok begini? Itu di sana-sananya kayak ya orang-orang seputar kerjaan saya itu langsung nggak ada yang nolongin. Mereka itu buyar semua begitu. Saya nggak tahu ini mau diapain. Saya taruh lagi. Terus di sananya itu ada suara bocah, ada yang suara kayak gitu. Bocah itu kayak ngomelin saya tak taruh lagi, tak pal kayak gitu lagi. Nah itu nggak tahu, saya itu tahu-tahu udah kok di rumah udah dibawa sama ini. Nah ini kan akhirnya Salim si Wanto, emang di sananya kamu udah diceritain sama mamanya ya, nanyain ke Salim langsung, iya Lim kamu itu ngerasa kayak gitu. Iya mas, tapi anehnya pada saat kayak gitu saya lagi, ini aslinya ya di dohirnya itu nggak kayak gitu ya, biasa tanah, dan saya garuk-garuk itu nggak dapat apapun. Tapi pas lagi les macam saya kayak pindah dimensi, seakan ada saya yang garuk itu dapat apa tuh ya, mayit, dapat tulang. Nah itu ada yang aneh, gelondongan si makam orang bersiapa itu ya, orang yang nggak bisa hancur katanya. Nggak tahu mas. Nah kamu nggak apa-apa? Nggak tahu, saya itu perasaannya ini ya, saya ngobrol sama sampean, tapi perasaan saya nggak di sini. Itu yang bikin saya deg-degan Mak Sayung. Soalnya dia ngobrol katanya dia nggak di situ. Kayak ada yang hilang, nggak tahu di mana kayak gitu. Nah kamu rasanya gimana? Nggak tahu, aku nggak enak, meriang, enggak, pumpang-pumpung katanya seperti itu, pumpang-pumpung. Terus besoknya lagi memang nggak berangkat, mintanya pulang ke rumahnya di Wetan sana. Mintanya pulang, istrinya nggak boleh lah, pulang mau ngapain? Katanya mau ke kuburan, katanya mau kuburan orang tuanya, ke bapak, mintanya kayak gitu. Mas kalau mau nyeker ya mbok nanti, kalau udah sampean libur, nggak jangan sekarang. Ini sampean kan lagi habis sakit, ngapain gitu ya? Tahu-taunya pas besoknya lagi kayak nggak meriang, nggak apa gitu bang. Cuman katanya badan pada sakit, saya mau tidur lelah kayak gitu. Itu pun pagi. Jadi 3 hari setelah dia itu dipulangin sama itulah jatuh tidur terus les, nggak ada. Berarti dia meninggal. Terus
pemakaman seperti biasa dan banyak jatah lah dari sana sini, wong dia namanya pekerja proyek gede seperti itulah. Itu dimakamkan di mana itu? Waktu di daerah sini juga masih nggak dibawa ke Wetan enggak. Dan itu apa namanya jadi kayak semacam spekulasi itu warga itu banyak. Wah ini mah jadi tumbalnya inilah proyek lah, semacam kayak gitu asumsinya jadinya. Kalau saya sih terpengaruh ya iya, nggak terpengaruh ya juga iya. Nyatanya wong yang lain juga waras. Terus masa iya sih seperti itu kan? Saya ada percaya ada enggaknya. Itu selama prosesi kayak tahlilan 7 hari dan lain-lain itu semua nggak ada apapun. Tapi ketika habis 7 hari justru saya itu ngalamin hal-hal yang buat saya itu nggak horornya ya karena itu masih saudara. Tapi kalau dari pandangan dan rasanya itu horor banget mas. Emang kenapa mas Wonto? Oh itu kan malam udah 7 hari persis, malam 7 hari orang-orang yang tahlilan udah pada geser. Saya lagi ngelempiti klasa-klasa itu loh sama ngebantuin keluarga lah, nyuci-nyuci apalah keperluan-keperluan udah selesai. Ini kan hari terakhir, lelah ceritanya. Saya nggak tidur di belakang, nggak apa, saya balik duduk ngerokok ngopi, pintu kan masih terbuka. Itu entah tidur apa terjaga begitu. Saya ngadepnya ke pintu, ada pintu paling depan dan di sana itu kan kebun. Kebetulan depan rumah kami itu masih kebun itu. Lah ke si siapa itu pengasahan itu ada si Salim. Ada si Salim berdiri, kalau rumah Kuna kan ada selurukannya tinggi begitu Pak. Itu pas di atas itu, di atas selurukan. Dia itu berdiri, cuman pakaiannya saya sebut putih ya, nggak tahu putih apa bukan ya, krem atau apa, pokoknya putih-putih seperti itulah pakaiannya. Dia itu mukanya pucat banget, itu ngadepin saya. Dia kayak mau nangis tapi nggak tahu mau ngucapin apa. Saya ya jadi kayak, jenengan tahu waktu itu saudaranya udah meninggal, kerasa nggak waktu itu? Saya kerasa, jenengan takut. Saya lebih daripada takut, saya banyakkan bingungnya. Ini asli apa enggak? Dia itu Salim apa bukan? Saya malah nuding, tapi nggak bisa ngomong. Gitu ngomong. Saya tadi contoh nih Mas Kaim. Ngomongnya kayak gitu, bisanya kayak gitu. Dia itu cuma ngeliatin ke arah saya, lama-lama jadi serem, bener-bener lagi serem lah. Pokoknya mau ngeliatin lama-lama melotot, enggak, cuma ngeliatin tapi mukanya pucat gimana sih? Untung-untung nggak ada sumpel kapuknya. Itu lebih serem lagi, cuma ngeliatin saya mencerang begitu. Entah yang mau disampaikan apa, nggak tahu. Mukanya tok yang sedih. Lama-lama kalau tambah ngeh banget bahwa ini saudara saya memang udah meninggal. Itu berarti datengin saya. Lagi saya mulai bisa bangun lah, niatnya kayak mau bangun begitu, tahu-tahu dari arah belakang. Saya nggak bilang itu dari kebun atau dari mana, tahu-tahu ada di belakangnya dia itu semacam ada yang hitam-hitam lah, pakainya hitam-hitam itu nyangking ini ketiaknya lah dua-duanya, kayak dicangking begitu, nyeng langsung diplegos balik badan, kayak dibawa lang kayak gitu. Dibawa bang, benar-benar dibawa oleh makhluk dua itu. Mukanya kelihatan enggak kayak kain pohon hitam lah seperti itu. Itu kejadian mas. Saya itu nggak berani cerita sama istrinya. Istrinya masih bergabung dan dia juga apa namanya. Saya nggak tega banget. Saya ngomong sama ibu saya juga saya nggak berani. Takutnya wong tua, perempuan nanti nyeplos ngomong kemana-mana jadi fitnah kan. Saya simpen aja. Pas udah saya tetap aktivitas kayak biasa tapi masih bertanya-tanya, sementara warga banyak ngomong, wah itu mah tumbale ini tumbale itu. Saya masih nggak pengen saudara saya diomongin seperti itu. Udah kayak gitu 3 hari berikutnya saya mimpi lagi, ini mimpi benar-benar tidur mimpi ketemu sama si Salim itu saudara saya dengan pakaian yang sama. Ternyata itu memang putih cuma rada pudar begitu ya. Dia ngomong, Mas, makasih jenengan udah nampung saya. Makasih, saya nitip Mas, saya nitip. Gak ngomong nitip anak-anak, gak nitip istri, gak ngomong kayak gitu. Cuman saya nitip. Saya dijemput, saya udah waktunya. Itu kayak gitu saya nggoyo bangun. Kalau itu baru saya ceritain sama emak. Emak akhirnya ngomong geger pada nangis kabeh katanya. Akhirnya saya datang lagi ke makam. Terus
oh iya kenapa saya nggak ngubungin Pak Ustadz gitu kan. Saya datang ke Ustadz padahal dia juga yang maleni tahlil kan. Cuman aku nggak pernah nanyain. Itu akhirnya sengaja saya datang ke Pak Ustadz, saya minta penjelasannya apa, kenapa itu orang-orang pada ngomong tumbal proyek dan segala macam. Dia cuman bahasanya begini, Mas, jangan mudah berprasangka, katanya begitu. Walaupun orang-orang ya lumrah lah, wong namanya orang ya ada spekulasi ya, anggapan nuduh yang macam-macam. Cuman yang sebuah kepastian begini, orang yang hidup haknya ya meninggal, haknya ya mati. Yang udah hidup ya haknya mati. Iya, sedangkan kematian itu kita nggak pernah tahu datangnya kapan. Itu paling dekat dari kita. Lagi duduk bisa mati, lagi ngobrol horor begini bisa mati, lagi dengerin ngobrol juga bisa, semuanya bisa. Bahasanya seperti itu. Kalau di bahasa saya begitu ya. Itu Ustadz ngomong seperti itu. Dan jalan pati itu kita nggak ada yang tahu jalannya seperti apa. Nah, saudara yang sampean, Mas Salim itu ya jalannya ya tadi nilai kerja, terus pernah ada gangguan seperti itu yang katanya jenengan. Kalau saya nggak terlalu nyimak. Terus mungkin kelelahan, dia itu kerja terlalu over atau apapun ya, bawaan jantung atau apa, kan kita nggak paham. Jenengan juga katanya nggak diperiksain, yang katanya udah waras kan. Iya sih, Dad. Ya udah, yang penting tugasnya kita sebagai orang muslim, apalagi saudara ya, saya aja bukan saudara langsung tapi saudara muslim, ya kita ngelewatin jenazah sampai ke bawa ke makam, kita doain, itu udah selesai. Dengan yang lain-lain. Nah, Ted, jenengan kan katanya bisa ini ya, Ted. Maaf nih, jenengan kan orang bisa yang paham. Ada tembusan ke arah yang lain apa enggak? Enggak katanya. Enggak, seperti enggak. Dia memang apa sih ya? Kalau orang yang punya kesalahan masa lalu ya maaf ya, semua orang seperti itu. Tapi yang saya rasa ya enggak seperti dugaan orang-orang lah. Ada tumbal inilah segala macam, enggak. Cuman kalau misalnya tempat itu teleng, iya. Tempat itu teleng ya dari zaman kuna makuna. Kalau sampai ini, kalau dari cerita Mas Ayu kan pas saat beko jalan, tahu-tahu ada mayat di situ kan. Berarti kan emang itu emang benar-benar kuburan, tapi tak bertuan istilahnya ya. Iya. Keluarganya entah kemana atau siapa. Ya, sekarang kan ya udah rata benar-benar rata sih lah. Terus akhirnya kan bisa aja ngelanjutin. Kalau kayak semacam pekerjaan gede nggak di jalanan, bendungan apa ya, tetap orang kecelakaan kerja banyak. Tapi terlepas itu tumbal atau enggak, yang melakukan ya ditanggung sendiri. Yang kebawa ya biasanya orang yang nggak kelingan sama pangeran kayak gitu, yang nggak ingat, yang nggak berdoa atau dalam kondisi yang nggak inilah, itu banyak kan. Makanya kita dianjurkan mau aktivitas apapun keluar rumah, kita niat apa tadi, niatnya berusaha, kita niatnya ibadah. Ingat sama Gusti Allah, insya Allah banyak selamatnya. Toh kalau memang harus meninggal saat itu juga, itu ikut syahid. Karena kita udah niat usaha. Seperti itu. Iya ya, saya jadi tenangnya itu, Mas. Pas dapat pencerahan dari Pak Ustadz, akhirnya kemarin ada ketemu lagi sama saudara. Enggak, saya jadi malah lebih rajin, terus saya doain. Nah, ini cerita udah lama, udah. Terus anak-anaknya, saya nanya anak-anaknya sama istrinya, izin, kata dia, izin gimana? Itu akhirnya mau saya nikahin gitu. Kayak gitu. Tapi istilahnya apa ya, kak? Ya turun ranjang. Posisinya ini Mas Wanto itu lebih tua apa? Kakaknya. Kalau silsilahnya. Iya, ketemunya kakak. Kakaknya, Wanto itu kakaknya. Iya. Salim. Naik ranjang gitu. Naik ranjang ya. Iya. Naik ranjang. Turun ranjang, turun ke adiknya biasanya. Oh gitu. Niatnya kayak gitu. Ya, bersyukur. Ini cerita ini udah lama, cuman baru inget kita sampaikan. Kalau dia kan walaupun kenal sama saya, kenal dari orang lagi pas main. Jadi apa dia udah nikah atau belum nggak tahu. Tapi memang sudah dikasih sedikit-sedikit dikasih amanat seperti itu kan? Iya, dalam mimpi kan, iya mungkin jawabannya itu Bang. Itu jawabannya mungkin nitip itu, terus nitip keluarganya itu. Ya. Iya benar. Iya. Kalau lagi pernah tanyain ini istrinya berarti masih muda. Ya sinom katanya. Ayu Mas. Katanya gitu. Ya Allah alam lah. Dapat bonus tapi anak lah. Jodoh jalannya macam-macam seperti itu. Itu aja Bang. Disebut dulu nanti. Ya. Iya sih, memang kayak gitu sih.
Berarti amanat lewat mimpi lah sudah tersampaikan secara tak langsung ya Mas. Iya, mungkin itu tadi amanat kenapa dia itu sering nemuin terus titip-titip, mungkin titip anak istrinya mungkin Itu sebenarnya udah firasatnya Mas Salim ya mungkin ya. Ini aku kayaknya nggak ini lagi. Terus kayak misalnya penjelasannya Ustadz juga, ya emang benar jalan pati seorang itu macam-macam. Ya kan ada yang tabrakan, ada yang, tapi orang kita niati ibadah ya insya Allah itu bagian dari syahid ya. Positive Pokoknya, cuman namanya tumbal apa ini, wallahu alam lah seperti itu mah. Pesan lain itu. Bahkan ada bahasa juga, saya pernah ngobrol sama orang tua, ada santet misalnya, seorang yang disantet itu meninggalnya itu pun ikutnya seperti itu, korban loh, bukan pelaku ya, korban itu syahid seperti itu Bang. Walau alam lah, ini kan pendapat teman-teman, monggo mau komen-komen. Iyalah, yang penting kita berpositif thinking aja lah dengan hal. Iya, soalnya apa? Lain-lainnya tuh udah urusan orang lain. misalnya di perairannya ada orang tenggelam, masih dikait-kaitan sama penunggu air. Iya. Tapi sementara yang di jalanan kecelakaan tiap hari orang meninggal itu nggak dihubung-hubungkan sama seperti itu, kan rasanya kurang pas, Bang. Kurang fair. Iya, jadi memang meninggal orang mati mau jalannya apa aja ya itu haknya pangeran kan. Ya seperti itu aja. Ya, sangat obrolan sangat menarik. Sini memang banyak cerita ya seputar kayak di dekat-dekat rumah juga banyak pembangunan tol, di tetangga desa lah kayak gitu. Emang orang meninggal setelah apa ada emang Mas Ayung? Sedikit aja nih di ini ya. Setelah apa itu kan ada taburan bambu. Taburan bambu itu udah berapa hari tuh beko nggak bisa ngangkat. Nggak bisa ngangkat. Terus setelah diapain itu artinya bisa mengangkat lah. Bekas taburan bambu itu ceritanya. Itu dibawa pulang. Dibawa pulang. Misalnya itu kan kalau buat urup-urup istilahnya orang sini ya. Itu bagus sebenarnya emang media bambu ya itu. Iya. Bagus. Selang berapa harinya sakit meninggal. Akhirnya kan rumor di sekitar. Pada ngomong, "Oh, itu akibat ini padahal belum tentu ya masalahnya emang takdirnya seperti itu." Iya, begitu. Ya, begitulah di masyarakat. Iya. Ya itu saja Mas Ayung ya. Ya oke. Ya itulah obrolan hari ini. Seperti biasalah nanti dilanjut untuk ngobrol horor selanjutnya mungkin masih sama saya atau sama Mas Pi. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.